Film berkisah tentang sebuah grup band terkenal, asal Jakarta. Personilnya terdiri dari Sita sang vokalis, dan ketiga rekannya yaitu Faye, Randy dan Dion. Saat itu mereka akan menggelar konser di Pulau Kalimantan. Tepatnya di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Mereka berangkat didampingi oleh sang manajer bernama Mbak Fitri. Konser pun berlangsung sangat meriah, dan mereka sukses memberikan penampilan terbaiknya. Pada malam harinya, mereka menginap di sebuah hotel. Ketika Sita sedang mandi, dia mendengar suara mengetuk pintu. Pada saat pintu dibuka, dia melihat ada sesosok laki-laki mengenakan pakaian adat, sedang berjalan menuju ke arah pintu ruangan. Karena penasaran, Sita mengikutinya hingga sampai ke dermaga. Pada saat pria misterius itu berbalik badan, Sita mendadak pingsan. Sita ditemukan oleh seorang satpam, lalu dibawa kembali ke hotel. Malam itu tepat di malam Jumat, Fitri membaca surat Yasin untuk mendoakan kedua orang tuanya, dan juga untuk kesembuhan Sita. Tak lama kemudian akhirnya Sita tersadar. Ia nampak begitu letih dan lemas. Fitri pun melanjutkan mengaji. Entah apa yang terjadi, Sita yang tidak bisa mengaji, tiba-tiba dengan fasih dapat mengikuti bacaan Fitri. Kemudian pria misterius itu mendatangi Sita kembali. Tanpa sepengetahuan Fitri, Sita pergi mengikuti pria itu. Menyadari Sita sudah tidak ada di tempat tidurnya, mereka pun mencari Sita hingga sampai ke dermaga. Dan benar saja, Sita berada di sana. Namun sayangnya, ia sudah naik perahu entah mau kemana. Sita yang sudah tak sadarkan diri, mendayung perahu dan mengarungi laut di tengah gelapnya malam. Keesokan harinya, sebenarnya acara konser sudah selesai, dan mereka bisa pulang. Namun mereka memilih tinggal, untuk mencari Sita bersama-sama. Kemudian datang panitia acara konser, yang bernama Anwar. Dia meminta maaf, karena semua tim sudah mencari Sita, namun tak kunjung ditemukan. Anwar juga berkata, jika kejadian ini ada kaitannya dengan hal gaib. Anwar menduga, jika Sita sudah diculik jin penghuni kota Saranjana. Di daerah sini sering terjadi peristiwa seperti itu. Anwar membawa mereka ke salah satu orang, yang adiknya konon diculik oleh jin penghuni Saranjana. Namanya adalah Hamidah. Saranjana adalah kota gaib, yang dihuni oleh jin Islam. Diceritakan peradaban di kota itu sangat maju, modern dan serba canggih. Ternyata tidak sembarang orang, hanya orang-orang terpilih yang bisa dibawa ke Saranjana. Mereka pun diantarkan Hamidah ke tempat orang pintar yang ada di sana, namanya Abah Hadran. Abah Hadran menerima mereka dengan baik. Dan memang benar, hanya orang terpilihlah yang bisa masuk ke Saranjana. Abah Hadran berkata, sebenarnya ada cara untuk pergi ke Saranjana, namun resikonya sangat besar. Cara masuk ke Saranjana adalah dengan menggunakan Mandau Sakti, untuk melewati portal yang ada di puncak sebuah gunung. Portal menuju Saranjana, ada pada puncak sebuah gunung di Kalimantan. Di puncak itu terdapat sebuah pohon, yang bernama Halau-Halau. Pohon itu memiliki ciri, ada sebuah lubang di tengahnya. Lubang itulah yang merupakan portal menuju kota Saranjana. Tetapi mereka tidak bisa memasuki portal itu, apabila tidak membawa Mandau Sakti. Mandau itu hanya ada satu, disimpan oleh orang paling sakti, bernama Ato Ampong. 1 hari di kota Saranjana, sama dengan 7 hari di dunia nyata. Dan mereka hanya punya waktu 7 hari menyelamatkan Sita. Jika lebih dari waktu itu, mereka harus mengikhlaskan Sita untuk selama-lamanya. Mereka pun memulai petualangan menuju kota Saranjana. Di hari kedua menghilangnya Sita, mereka mulai mencari Mandau Sakti. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di tempat kediaman Ato Ampong. Ato Ampong sangat terkenal di daerah itu.
Ia dikenal sebagai dukun penangkal santet. Tetapi sayangnya, Ato Ampong sudah meninggal 7 hari yang lalu. Tetapi beruntungnya mereka masih bisa bertemu dengan istri Ato Ampong. Di hari ketiga menghilangnya Sita, mereka segera bergegas menuju rumah Ato Ampong. Ternyata rumah Ampong sangat jauh dari pemukiman warga. Ia tinggal di sebuah rumah terapung. Mereka harus menaiki perahu untuk menuju ke sana. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan istri Ato Ampong. Mereka menyampaikan ingin meminjam Mandau Sakti untuk pergi ke kota Saranjana. Istri Ato Ampong berkata, jika Mandau Sakti tidak berada di rumah. Karena Mando itu ikut dikubur bersama dengan jenazah Ato Ampong. Mereka memutuskan untuk pergi ke makam Ato Ampong, guna mengambil Mandau Sakti. Dalam perjalanan menuju makam, mereka diganggu oleh sosok kuyang yang sangat menyeramkan. Sesampainya di lokasi, mereka membongkar makam Ato Ampong. Saat peti dibuka, Mandau Sakti berada di atas jasad Ato Ampong, dan dililiti oleh ular kobra. Saat Fitri mengambil Mandau, ia mendengar sebuah bisikan, agar tidak mengambilnya, karena akan berbahaya. Kemudian pocong-pocong di makam itu bangkit secara bersamaan, dan mengepung mereka. Mereka yang ketakutan, segera berlari naik ke perahu. Pocong-pocong itu terus mengejar hingga masuk ke dalam sungai. Untungnya, mereka dapat selamat dan pergi membawa mandaunya. Keesokan harinya, tepatnya di hari keempat hilangnya Sita, mereka bergegas menuju puncak gunung untuk mencari pohon halau-halau, yang merupakan portal menuju kota Saranjana. Sesampainya di kaki gunung halau-halau, mereka sudah memasuki hari kelima. Mereka hanya punya waktu 2 hari, untuk menemukan pohon itu. Mereka memulai untuk mendaki gunung. Dalam keadaan apapun Fitri selalu menjalankan sholat, dari situlah dia selalu dilindungi, dari segala hal-hal dan mara bahaya. Ketika itu ada sekumpulan penari misterius, mengganggu mereka. Siapapun yang mendekati penari, maka mereka akan ikut menari, dan tak akan berhenti sampai mati. Saat itu hanya Fitri yang tidak terpengaruh. Fitri lalu mencabut Mandau Sakti, dan membuat para penarik gaib itu menghilang. Teman-temannya pun berhasil sadar kembali, namun Nahasdion tidak dapat terselamatkan, dan terbawa ke alam lain. Memasuki hari ke-6, Hamidah diam-diam mencuri Mandau dari tangan Fitri yang sedang tertidur. Karena Hamidah mempunyai tujuan untuk mengembalikan adiknya, yang hilang 8 tahun yang lalu. Namun dalam perjalanan, Hamidah diserang oleh hantu bayi, dan akhirnya dia meninggal. Saat ini mereka sudah memasuki hari ke-7. Ini adalah hari terakhir bagi mereka untuk menyelamatkan Sita. Setelah lama berjalan, akhirnya mereka menemukan pohon keramat itu. Namun ketika mereka akan masuk, mereka dihadang oleh banyak pocong, yang berusaha untuk merebut Mandau Sakti. Dalam kejadian itu Anwar tewas diserang oleh pocong. Namun pocong-pocong itu menghilang, ketika Fitri membuka Mandau Saktinya. Sekarang hanya tersisa 3 orang. Mereka bertiga segera masuk ke dalam pohon halau-halau. Dan akhirnya mereka sampai di Saranjana. Mereka terus berjalan menyusuri pinggiran kota, untuk menuju ke kota Saranjana. Sialnya mereka terpantau oleh CCTV, sebagai warga asing. Sehingga mereka dikejar oleh aparat keamanan. Singkat cerita mereka berhasil melarikan diri, dan sampai di kota Saranjana. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Sita. Nampak terlihat Sita akan menikah, dan sudah memakai pakaian adat. Sita berkata, dirinya tidak ingin pulang, karena dia merasa bahagia di sini. Dia merasa tidak dianggap di dunia nyata, sementara di sini, semua orang perhatian kepadanya. Tentu hal itu membuat Mbak Fitri dan yang lain merasa sakit hati.
Mereka sudah mati-matian menyusul Sita ke kota gaib, namun hasilnya sangat menyakitkan. Sita pun berkata, jika ia tidak pernah meminta untuk diselamatkan. Akhirnya mereka pun pulang kembali, dan hanya mendapat hikmahnya saja. Namun tidak lama dari itu, Sita akhirnya sadar, bahwa ternyata ada yang masih peduli pada dirinya, sampai rela menjemput ke Saranjana. Akhirnya Sita menyusul mereka ke portal, dan bersama-sama kembali ke alam dunia. Mereka muncul dari dasar laut, dan akhirnya dapat keluar dari kota Saranjana. Sementara di Saranjana, sang pengantin pria murka, karena Sita telah melarikan diri. Dan akhirnya film pun selesai.